Misi yang diemban Abdul Mustajab sebagai intel amatir adalah menemukan rahasia dapur perusahaan catering bernama Dasasake Miyangasamte. Pesaing yang telah mengerdilkan nama besar catering selera kita. Sejak Dasasake Miyangasamte muncul, banyak pelanggan kakap selera kita memutuskan kontrak kerjasama dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Dibutuhkan variasi rasa yang lebih kaya bagi selera yang makin berbeda, kata Direktur Perusahaan Bonafit yang telah menjadi klien selera kita sejak Mustajab masih berjibaku sebagai pemungut piring kotor di meja tamu. Sudah berhari-hari, para juru bumbu dikumpulkan guna memecahkan persoalan rasa yang tidak kaya, sebagaimana dikeluhkan klien yang telah berpaling itu. Dari rendang Padang, gulai patin, bubur sambas, hingga binte bilu huta kita sediakan. Kurang kaya macam mana? Kata bos catering selera kita di hadapan para juru bumbu andalan. Mungkin menu kita tak sesuai lagi dengan lidah masa kini, bos. Jawab salah satu juru bumbu. Yaps, kita perlu melakukan kontekstualisasi rasa, sahut juru bumbu yang lainnya. Ya, itu masuk akal. Tapi yang paling mendesak adalah mendapatkan rahasia dapur mereka, sangkal bos catering selera kita. Maka menyusuplah Mustajab ke acara-acara besar di mana rupa-rupa menu disajikan oleh Dasasake Miyangasamte. Menyamar sebagai tamu adalah modus mula-mula yang digunakan Mustajab. Tak ada lagi hidangan yang belum ia cicipi di setiap operasi senyap itu. Dan ia pun harus mengakui bahwa Dasasake Miyangasamte telah mendedahkan rasa yang amat berbeda dari rasa selera kita. Saya berasal dari ujung Sumatera. Satu-satunya kepandaian saya hanya meracik bumbu guna membuat sepiring mie Aceh, kata Tengku Imaduddin. Setelah Mustajab berhasil membuat ia curhat sebagai sahabat sesama perantau. Di kesempatan lain, Mustajab juga memperoleh informasi bahwa para juru bumbu di Dasasake Miyangasamte adalah pendatang dari jauh. Yang bertugas meracik bumbu rendang Padang benar-benar berasal dari Minang. Coto Makassar sungguh dimasak oleh anak Bugis. Begitu pula dengan garang asem. Betul-betul dari juru bumbu asal Kudus. Termasuk soto Betawi, bubur Manado, ikan bakar Manokwari, ayam cincani, dan papeda. Tak ada yang dikerjakan oleh tangan asing. Masing-masing diracik, diolah, dan matang di tangan para juru bumbu yang telah mengenal masakan itu. Seperti mengenal tungku perapian dapur ibu masing-masing. Kami seperti sebuah keluarga. Para perantau bersekutu dengan saudara-saudara di Betawi, mengerahkan kepandaian guna menyuguhkan macam-macam rasa, kata Reinatus Beresabi, talenta Dasasake Miyangasamte asal Saumlaki, Maluku Tenggara. Kami memastikan perbedaan sebagai modal dalam menciptakan khasanah rasa yang kaya, kata Bustamam, juru bumbu rendang Padang asal Batu Sangkar. Masing-masing menjaga keaslian rasa dalam setiap menu. Makin berbeda, makin kaya kita, makin kuat. Mustajab berkesimpulan, Dasasake Miyangasamte bukan catering biasa. Selain memiliki juru bumbu andal di pesta-pesta yang menggunakan jasanya,
Mereka menunjukkan aneka rasa masakan sebagai simpul-simpul pengikat persaudaraan. Mereka memproduksi menu yang lain. Lapor mustajab pada bos catering selera kita. Maksudmu dengan menu yang lain? Seolah-olah ada yang belum matang bagi mereka, bos. Dengan begitu, mereka terus berupaya untuk mematangkannya. Tegas mustajab. Jangan berbelit-belit, Jab. Jelaskan maksudmu dengan menu yang lain dan yang belum matang itu. Mereka menyajikan menu bernama Indonesia dan terus mematangkan rasa Nusantara. Dasa sake Mianga Samte. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ampun, selama ini kita berpura-pura menyuguhkan hidangan Nusantara, kata si bos. Itu pun hanya berbekal tutorial YouTube. Ketus mustajab. Hormat pada dasa sake Mianga Samte. Kita akan berguru pada mereka.